Oke, selamat datang di konten penyiksa binatang. Ya, kira-kira kenapa ya kalimat pembuka dari konten ini saya mengatakan selamat datang di konten penyiksa binatang ya. Jadi memang selalu ada aja ya orang-orang ataupun juga viewer-viewer yang punya komentar yang julid yang pasti ya. Saya juga bingung kenapa saya disebut ataupun juga channel ini disebut sebagai channel penyiksa binatang ya. Oke, jadi yang saya herankan itu adalah ketika kita bisa melakukan hobi ini dengan cara kita sendiri, kemudian dengan sistem yang berbeda dengan yang biasanya dipakai oleh banyak para marine aquaris ataupun juga river, ya kita langsung dijudge ya sebagai orang yang suka menyiksa binatang ya. Tapi kita bisa melihat sendiri, saya ingin mematahkan pernyataan tersebut, saya ingin mematahkan komentar tersebut ya. Jadi sangat salah sekali menurut saya kalau misalnya si pemberi komentar ini ya, si komentator ini langsung memberi judge ya kepada saya sebagai konten penyiksa binatang ya. Jadi apa sih yang menyebabkan ya saya langsung dijudge seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya tidak tahu apa-apa tentang sistem filtrasi akuarium laut ya, jadi misalnya saya beli akuarium, kemudian saya isi air, kemudian saya isi dengan biota-biota, itu jelas biota yang saya pelihara itu pasti akan mati tersiksa ya. Tapi kalau saya tidak ya, dan saya adalah orang yang sangat menolak sekali dengan yang namanya fish cycle ya. Jadi orang banyak juga yang beranggapan mereka itu ketika melakukan cycling ya harus ada ikannya supaya nggak seperti melihara batu gitu, ataupun juga mereka itu memasukkan ikan ketika sedang cycling sebagai sumber amonia ya. Jadi kalau menurut saya itu yang dinamakan sebagai konten penyiksa binatang ya. Jadi jangan terlalu cepat melakukan justifikasi ya, langsung mengambil kesimpulan kalau seseorang itu menyiksa ya. Anda bisa melihat sendiri, inilah bukti siksaan saya ya terhadap biota-biota yang saya pelihara ya. Jadi ini umurnya udah lebih dari 3 bulanan lebih ya. Jadi kalau misalnya saya benar-benar menyiksa itu 1 minggu juga nggak sampai ya. 1 minggu udah pada mati nih semua ikan-ikan ini. Oke ya, ikan yang saya pelihara juga bukan ikan yang main-main ya. Mungkin orang banyak ya memelihara ikan laut ini karena memang harganya murah ya, spekulasi ya, kalau mati beli ya. Jadi kalau saya tidak seperti itu ya. Jadi saya sudah yakin ini dengan sistem filtrasi yang saya desain, yang saya rancang ya. Jadi walaupun ini apa ya, anti mainstream, mungkin ini tidak apa ya, mungkin para master ya menganggap ini menyalahi ya dari aturan pemeliharaan ikan laut ya, yang biasanya itu ya idealnya memang ya pakai SAM, pakai skimmer ya, dan pakai yang lain-lain ya. Tapi kalau saya dengan peralatan yang sederhana aja nih, saya hanya menggunakan top filter ya, pakai top filter, kemudian itu tidak ada SAM sama sekali,
Sum samping, sum belakang, sum bawah ya, itu tidak saya pakai. Saya juga tidak melakukan regular water change ya. Itu adik tuh mau tidur dia. Adik tidur deh, udah hampir jam 11 tuh ya. Oke. Jadi ketika saya berbeda dengan yang lain ya, kenapa langsung dijudge kalau saya itu penyiksa binatang, kan saya juga bingung juga ya. Oke, tapi kalau saya prinsipnya sih satu ya, every system is unique, every system is special ya. Saya selalu mengatakan itu di konten-konten saya ya. Jadi setiap sistem itu unik, setiap sistem itu spesial. Jadi tidak hanya ada satu cara baku gitu ya untuk memelihara biota-biota laut ya. Mungkin Anda penganut high tech ya, Anda punya budget yang sangat luar biasa, yang akuarium laut itu minimal 50 juta. Kemudian Anda harus water change setiap 2 hari sekali ataupun juga 1 minggu sekali. Ya itu terserah Anda ya. Kalau saya ya ini cara saya, dan saya juga tidak pengen ditiru kan kayak gitu kan. Kan selalu di judul-judul konten saya selalu bilang ya, mohon jangan ditiru karena ini memang tidak sesuai mungkin dengan prinsip-prinsip yang sudah dipegang oleh para master akuarium laut ya. Oke ya, jadi cara saya sederhana, cara saya simple ya, dan pasti low budget. Jadi ada banyak cara untuk bisa sukses untuk menekuni hobi akuarium laut ini ya. Jadi tidak harus high tech ya. Tapi yang pasti setiap sistem itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya misalnya saya menggunakan natural system seperti ini juga ada kekurangannya, bukan hanya kelebihan. Mungkin kelebihannya ini bisa bisa dengan budget yang terjangkau dan lebih murah, tapi juga ada kekurangan dari sistem ini. Misalnya biota yang kita pelihara itu tidak boleh sampai overpopulated. Ya, kemudian tidak boleh terjadi yang namanya overfeeding karena kita tidak menggunakan filtrasi mekanik tambahan ya. Jadi hanya ada top filter saja ya, filter mekanik ya, menggunakan kapas Dacron. Ya, tidak ada protein skimmer yang bisa membuang amoniak dari air ya di dalam akuarium ini. Jadi harus benar-benar ditakar ya kapasitas dan juga pemberian pakan dari biota-biota yang ada di sini. Oke, kita langsung beri makan aja ya. Jadi di sini hanya ada 5 ekor ikan dori, 2 ekor ikan nemo ya. Jadi ikan dorinya juga spesial tuh. Ini yellow belly ya, yellow belly dori size S ya. Dulu tuh begitu waktu pertama kali masuk ini size-nya kecil banget ya, apalagi yang ini yang regular blue tank itu tuh tiny ya. Ini sudah mulai besar ini. Sudah lebih dari 3 bulan ya dipelihara di dalam akuarium yang sederhana ini ya. Dan gitu tuh, lihat. Kalau dori itu sehat ya, dori itu happy dengan ekosistemnya. Jadi letter 6-nya tuh hampir tidak terlihat lagi ya. Dia warnanya separuhnya udah jadi warna hitam tuh. Dia seperti pakai topeng. Jadi warna hitam, bukan warna letter 6 lagi. Ini saya kasih makan nih. Kita lihat tuh seperti apa feeding responnya ya. Inilah dia feeding respon dari ikan dori ya yang saya pelihara di dalam akuarium mini ini ya, yang dianggap para master nih sebagai konten penyiksa binatang ya. Ya, jadi Anda salah ya. Kalau saya menyiksa binatang, ya binatang ini sudah pasti mati ya, dan kemudian tidak sehat. Ini lihat itu makannya seperti apa. Ya, makannya kenceng, memang kita bisa melihat ya ada cyanobacteria, ada red slime algae di sini karena memang kadar fosfat ya dan nitrat pasti sangat tinggi ya di dalam akuarium ini, karena memang saya hampir tidak pernah itu melakukan water change ya. Tuh kotoran yang dihasilkan oleh si dori, tapi bisa dihandle oleh sistem filtrasi alami yang ada di dalam akuarium ini, jadi ikannya tetap sehat ya, walaupun saya tidak rekomendasi ya untuk mengikuti cara saya. Dan ini hanya untuk berlaku untuk FO ya, untuk fish only tank. Kalau misalnya untuk reef tank sangat tidak dianjurkan untuk tidak water change ya. Jadi biota itu seperti inverts ya, koral-koral itu butuh nutrisi yang terkandung di dalam air ya. Jadi kalau ikan tidak masalah.
selama dia tidak mengandung amonia dan nitrit ya yang berlebih ya. Amonia bisa langsung diproses ya, diurai menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat ya. Biota-biotanya mudah-mudahan aman, nggak masalah ya. Jadi ini buktinya. Oke, jadi kalau misalnya para marine aquaris yang berada di daerah Medan nih ingin mendapatkan biota-biota laut ya yang sehat terawat ya, yang sudah makan pelet, mentalnya bagus ya, yang tidak membawa parasit. Ya jadi parasit tuh, waduh, saya udah terlalu capek ya untuk menghadapi yang namanya parasit ikan hias laut ya. Jadi satu-satunya cara untuk menghindari tersebut adalah dengan berhati-hati ya memasukkan biota yang kita akan pelihara di dalam akuarium ya. Jadi sangat disarankan menggunakan karantin tank ya, tank karantina untuk melakukan observasi. Jadi jangan sampai akuarium kita itu terkontaminasi dengan parasit. Kalau misalnya sudah masuk, wah bahaya sekali ya. Itu banyak sekali challenge ya ketika kita menekuni hobi ikan hias laut ini ya. Jadi nggak segampang itu juga sih ya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan biota sehat terawat, kemudian akuarium ini ataupun juga membuat akuarium laut, bisa hubungi saya di Marine Aquatic Gallery, Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi nomor 12C Medan ya, atau dengan nomor WhatsApp 0821 6655 4455 ya. Oke ya, selamat datang di konten penyayang hewan ya, jadi bukan penyiksa hewan.